Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran komputer akuntansi bersama Teacher Mira Carmila. Hari ini kita akan membahas mengenai penginputan persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan pembantu dalam perusahaan PT Percetakan Berjaya. Yang pertama yaitu kita mulai dari daftar persediaan barang jadi. Di sini yang perlu kalian pilih adalah modul inventory dan kita pilih item list. Kemudian new. Nomor kode persediaan yang pertama yaitu A001 dengan nama barangnya yaitu komputer akuntansi 1. Nah, di sini perusahaan kan melakukan percetakan. Jadi yang dia jual barang jadinya adalah berupa buku. Buku yang pertama yaitu komputer akuntansi 1. Karena ini merupakan barang dagang yang nanti akan kita jual, maka perlakuannya masih sama ketika Ananda membuat persediaan barang dagang di perusahaan dagang, yaitu kita pilih ketiga pilihan ini. I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Nah, di sini untuk cost of sales-nya kalian isi dengan harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Dan untuk I sell itu kita pilih sales atau penjualan barang. Dan yang terakhir I inventory itu diisi dengan persediaan barang jadi. Nah, selain mengisi profil, kalian juga mengisi buying detail, yang mana buying unit of measure-nya diisi dengan unit. Kemudian pajak yang kita gunakan ketika membeli yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Berikutnya selling detailnya juga demikian. Untuk ukuran penjualannya yaitu unit, dan teks kode ketika menjual kita juga memilih pilihan pajak PPN atau pajak pertambahan nilai. Jika sudah selesai maka kita klik OK. Itu adalah untuk persediaan barang jadi yang pertama. Untuk barang jadi yang berikutnya sampai yang terakhir, kalian dapat lakukan hal yang sama yaitu dengan mengklik new. Kalau sudah selesai nanti kita close. Baiklah Ananda, keempat persediaan barang jadi telah kita input, kemudian kita close, dan langkah selanjutnya yaitu kita mengisi saldo awal untuk persediaan barang jadi. Caranya yaitu dengan memilih modul inventory dan pilih adjust inventory. Tanggalnya kalian isi dengan 1 Desember 2013 dengan memo saldo awal persediaan barang jadi atau beginning balance. Untuk persediaan yang pertama yaitu komputer akuntansi, perusahaan kita memiliki 300 unit komputer akuntansi 1, yang mana harga per unitnya yaitu Rp40.000. 40.000 ya, Rp40.000, sehingga total harganya menjadi 12 juta rupiah. Account-nya kalian isi dengan persediaan barang jadi karena kita menginput saldo awal persediaan barang jadi. Kemudian use account. Lanjut ke persediaan berikutnya yaitu A002. Unit yang kita miliki di awal yaitu 200 unit dengan harga Rp50.000. 10 juta rupiah totalnya, dan account-nya masih sama ya, yaitu persediaan barang jadi. Kemudian untuk A003 sebanyak 400 unit dengan harga Rp30.000 sehingga totalnya 12 juta rupiah. Account-nya yaitu persediaan barang jadi, use account. Dan yang terakhir A004 sebanyak 600 unit dengan harga per unit Rp20.000. Akunnya juga sama yaitu persediaan barang jadi. Nah, setelah kalian input seperti ini, kita lihat di rekap transaksinya di Ctrl R, yaitu persediaan barang jadinya berjumlah Rp46 juta, sama dengan di data yang ada di soal. Kemudian OK dan record.
Selanjutnya kita masuk ke penginputan bahan baku. Nah, karena perusahaan kita merupakan perusahaan percetakan atau perusahaan industri atau manufaktur, maka persediaan yang kita miliki tidak hanya satu jenis persediaan, tapi ada bahan baku ataupun nanti bahan baku penolong. Caranya yaitu dengan memilih modul inventory, kita pilih item list, new. Bahan baku yang pertama yaitu dengan kode P001, yaitu dengan nama bahan baku kertas HVS 70 gram Sindu A4. Nah, karena memang perusahaan kita membuat buku nanti kan, jadi bahan bakunya adalah kertas HVS. Nah, untuk persediaan bahan baku ini pilihannya kita pilih hanya I buy this item dan I inventory this item. Kenapa? Karena bahan baku ini nanti tidak kita jual. Sehingga untuk link akunnya di sini yang kita pilih adalah persediaan bahan baku, karena kertas HVS ini merupakan persediaan bahan baku. Jadi kita pilih persediaan bahan baku atau material inventory, use account. Untuk buying detailnya juga kita isi ya. Untuk buying unit of measure-nya, kertas HVS ini satuannya adalah rim, sehingga kita buat rim. Teks kode when bought-nya adalah ppn. Kemudian oke. Di sini teacher contohkan satu lagi untuk pembuatan bahan bakunya, new, yaitu dengan kode P002 kertas HVS yang ukuran 60 gram Sindu A4. I buy this item dan I inventory this item. Nah, di sini kita pilih persediaan bahan baku. Buying detailnya kalian isi dengan karena kertas ya masih rim satuannya, dan teks kode ketika melakukan pembelian bahan baku yaitu PPN atau pajak pertambahan nilai. Oke. Untuk bahan baku P003 sampai P005 itu kalian lakukan sendiri dengan langkah yang sama dengan P001 dan P002 tadi. Kemudian kalau sudah selesai kita tutup. Nah, di sini sudah kita input untuk kelima jenis persediaan bahan baku. Mulai dari kertas sampai ke tintanya, baik itu tinta hitam maupun tinta warna. Kemudian kita close. Setelah kita buat apa-apa saja bahan baku yang kita miliki, kemudian kita masukkan saldo awal untuk bahan bakunya, yaitu dengan memilih modul inventory dan klik adjust inventory. Untuk tanggalnya yaitu 1 Desember 2013 dengan memo saldo awal persediaan bahan baku. Bahan baku yang pertama yaitu kertas HVS 70 gram sebanyak 100 rim dengan harga per unit 25.000. Akun yang kita gunakan di sini adalah persediaan bahan baku. Karena kita lagi input bahan baku kan, use account. Kemudian bahan baku yang kedua, kertas HVS 60 gram sebanyak 500 rim dengan harga Rp22.000. Masih dengan akun yang sama yaitu persediaan bahan baku. Dan lanjut yang ketiga, kertas HVS 80 gram sebanyak 500 rim juga, harganya Rp30.000. Akunnya masih sama yaitu persediaan bahan baku. Dan yang keempat yaitu tinta black atau tinta hitam sebanyak 50 kg, harganya Rp100.000. Persediaan bahan baku. Dan yang terakhir tinta berwarna atau tinta color Canon sebanyak 50 kg juga, harganya Rp200.000. Persediaan bahan baku, use account. Anak-anak teacher dapat lihat di Ctrl R rekap transaksi jurnalnya, yaitu persediaan bahan baku sebanyak
Rp43.500.000. Kemudian oke dan record. Cancel. Baiklah, di sini kita masuk ke penginputan persediaan bahan pembantu. PT Percetakan Berjaya di sini memiliki 3 jenis bahan pembantu, yaitu lem jahit, lem panas, dan art karton. Caranya sama, yaitu dengan membuka modul inventory, kemudian pilih item list new. Bahan pembantu yang pertama yaitu BHP 01 lem jahit. Nah, di sini sama halnya dengan persediaan bahan baku, yang kita pilih adalah pilihan I buy this item dan I inventory this item. Karena ini merupakan bahan pembantu, maka akun yang kita gunakan adalah persediaan bahan pembantu, use account. Kemudian untuk buying detailnya, bahan pembantu yang pertama ini satuannya adalah kilogram, sehingga kita ketik di buying unit of measure-nya kilogram. Kemudian jangan lupa untuk teks kodenya adalah PPN. Nah, itu cara untuk membuat kartu persediaan bahan pembantu. Ananda dapat lakukan hal yang sama untuk kedua jenis bahan pembantu lainnya. Baiklah, Ananda, di sini kita sudah input ketiga jenis bahan pembantu, yaitu BHP 01 sampai BHP 03. Hal berikutnya yang kita lakukan yaitu dengan memasukkan saldo awal persediaan bahan pembantu. Nah, caranya sama dengan yang sebelumnya, yaitu inventory, adjust inventory. Untuk tanggalnya yaitu 1 Desember 2013. Memonya saldo awal persediaan bahan pembantu. Nah, untuk bahan pembantu yang pertama yaitu lem jahit use item sebanyak 1000 kg dengan harga per unit 12.000. Nah, akun yang kita gunakan di sini karena bahan pembantu ya, berarti persediaan bahan pembantu, use account. Nah, begitu juga dengan barang yang berikutnya untuk BHP 02 sebanyak 500 kg dengan harga per unit Rp12.500 dan akun yang kita gunakan adalah persediaan bahan pembantu. Terakhir yaitu untuk bahan pembantu yang ketiga sebanyak 100 rim, yaitu harganya Rp50.000 per rim. Nah, bahan pembantu sebagai akunnya ya, bahan pembantu. Oke, kita lihat di Ctrl R. Bahan pembantu kita di awal berjumlah Rp23.250.000. Jika sudah benar, klik OK, kemudian kita record. Baiklah Ananda, itulah materi kita pada pertemuan di video kali ini, mulai dari persediaan barang jadi, persediaan bahan baku, dan persediaan bahan pembantu. Terima kasih atas perhatian dan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.